Lo percaya nggak? Ada anak yang dilahirin bukan buat hidup, tapi buat jadi wadah, buat orang tuanya sendiri, biar bisa hidup selamanya. Gue nggak pernah minta lahir dari dia, tapi gue ditulis buat jadi tumbal. Dan malam itu, gue harus milih, ngorbanin jiwa gue, atau bunuh bokap gue sendiri. Ayahku dukun, pesugihan. Tapi bayaran terakhirnya adalah jiwaku sendiri. Ini bukan cerita horor. Ini pengakuan gue. Kalau lo punya bokap kayak gue, lo pasti ngerti rasanya. Nama gue Rio, anak SMA biasa. Tapi begitu bel pulang bunyi, gue pulang ke rumah yang jauh dari kata biasa. Rumah gede, pagar tinggi, mobil ada 3. Tapi rasanya kayak museum, dingin, sepi, dan bau dupa yang gak pernah hilang dari langit-langit kamar gue. Padahal jendela udah gue buka tiap hari. Tetap aja, aromanya masih gak hilang seperti nyangkut di kamar gue. Dan aromanya bukan cuma di udara, tapi di dada gue juga. Gue gak pernah punya memori dipeluk bokap. Atau minimal, dia nyebut nama gue pakai nada yang bener. Yang gak kaku, gak dingin, yang gak kayak mantra. Dia nyebut nama gue tuh kayak orang lagi ngebaca sesuatu yang bukan miliknya. Anak-anak di sekolah sering bilang, gue beruntung, ganteng, punya duit, HP nggak pernah ketinggalan tren, dan tiap ulang tahun bisa traktir sekelas. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang tahu. Kalau di rumah, gue tidur bukan pakai bantal peluk, tapi pakai rasa takut. Takut kalau malam ini gue kebangun lagi karena suara bisik-bisik dari balik tembok, atau suara derit lantai yang gak ada orang jalan di situ. Kadang, gue pengen teriak. Tapi ke siapa? Ke nyokap gue. Dia udah kayak hidup tapi gak ada. Badannya ada di rumah, tapi jiwanya kayak ngumpet entah di mana. Matanya kosong. Dia gak pernah nyentuh bokap, gak pernah nyium gue. Pernah gue nanya, "Mah, kenapa sih bapak kayak gitu?" Dia cuma jawab pelan banget, "Bapakmu udah gak utuh yo. Setengahnya udah dipakai orang." Gue gak ngerti maksudnya dulu. Tapi lama-lama gue paham, bokap bukan manusia utuh lagi. Dia udah nyerahin sesuatu, entah itu hati, jiwa, atau nuraninya. Dan kekuatan atau entitas-entitas itu yang mengetahuinya. Suasana malam di rumah gue tuh kayak film horor, tapi bukan yang loncat-loncat karena kaget. Tapi yang pelan, yang bikin kepala lo berat. Bikin lo ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari langit-langit. Bikin lo kepikiran, gue mati gak ya kalau tidur sekarang? Dari kecil, gue dilarang buka satu ruangan di rumah. Ruang kecil di bawah tangga. Terkunci, tapi tiap malam ada suara dari dalam. Suara napas, kadang suara ketawa kecil. Dan lo tahu yang paling gila? Gue sempat ngeliat bokap buka ruangan itu. Gue ngintip dari sela tangga. Isinya gelap, tapi ada satu cahaya merah kecil di tengah-tengah, kayak lilin. Dan bayangan, gak jelas, tapi tinggi, kurus. Dan dia nengok ke arah gue. Sejak hari itu, gue gak pernah bisa tidur nyenyak. Dan yang paling nyakitin, gue gak bisa cerita ke siapa-siapa. Karena siapa yang bakal percaya? Lo bayangin, gue cerita ke guru BK, "Pak, saya rasa bokap saya dukun pesugihan. Dan mungkin dia nyimpen roh di bawah tangga." Pasti gue dikatain gila. Tapi gue tahu ini nyata. Gue hidup sama monster yang gue panggil ayah. Dan yang paling ngaco, gue gak pernah minta dilahirin dari dia. Gue cuman pengen jadi anak biasa, yang bokapnya kerja jujur, yang nyokapnya masak tiap pagi sambil nyetel radio. Tapi gak hidup gue yang ditulis sama seseorang yang mainin hidup kayak main catur dan gue pionnya. Kadang gue pengen kabur, serius. Tapi tiap kali gue coba, selalu ada yang nahan. Entah itu mimpi buruk, entah rantai yang gak kelihatan, atau rasa bersalah ke nyokap yang masih hidup di situ, walau seperti mayat hidup. Dan lo tau gak, setiap ulang tahun gue selalu ada yang mati. Entah itu ayam tetangga, kucing di depan rumah, atau suara jangkrik yang tiba-tiba hilang semua dalam satu malam.
Kayak semesta ikut ngerayain sesuatu yang seharusnya nggak dirayain. Gue nggak pernah minta lahir dari ayah gue. Tapi sekarang, gue sadar, gue bukan sekadar anaknya. Gue adalah bagian dari perjanjiannya. Dan hidup gue kayaknya bukan punya gue sepenuhnya. Gue pernah mikir, mungkin bokap kaya karena kerja keras. Karena tiap hari dia sibuk banget. Ada aja orang datang ke rumah. Pagi, siang, malam, kadang jam 2 pagi, masih ada yang ngetok pagar, dan bokap selalu siap. Gue ngeliat itu dari kecil. Tapi pas umur gue mulai belasan, gue mulai ngeliat hal-hal yang beda. Setiap ada tamu penting, biasanya yang pakai mobil hitam, kacanya selalu gelap. Ada ritual kecil sebelum mereka masuk ke rumah. Bokap bakar sesuatu di mangkuk tanah liat. Dan tamunya harus ngelangkahin asap itu. Katanya biar bersih dulu, biar nggak bawa energi luar. Tapi energi luar dari mana? Yang gue rasain malah makin banyak yang aneh. Tiap abis mereka datang, rumah gue jadi lebih sepi, tapi dinginnya nauzubillah. Bahkan kalau siang bolong, kamar gue bisa lebih dingin dari AC masjid. Kayak ada yang nempatin rumah ini, tapi bukan manusia. Gue nggak pernah diajak ngomong soal kerjaannya, tapi bokap gue pernah bilang gini. Waktu gue tanya, kenapa dia nggak kerja kantoran kayak bokap teman-teman gue? Karena orang miskin nggak akan dikubur di tempat tinggi. Yo, gue nggak mau hidup kayak bokap gue dulu. Mati nggak punya apa-apa. Gue milih jalur yang pasti. Dan tiap pilihan ada bayaran. Tapi bayaran itu bukan buat gue, tapi buat keturunan gue. Bayaran itu bukan buat dia. Lo ngerti kan? Maksudnya itu buat gue. Gue langsung diem. Tapi di dalam kepala gue rasanya kayak dipukul palu. Jadi semua yang dia bangun, semua yang dia punya, itu dibayar bukan dari dirinya, tapi dari tubuh gue, dari jiwa gue. Gue pengen muntah. Dan lo tahu bro, sejak gue mulai ngerti soal pesugihan, gue jadi ngamatin tiap perubahan di rumah gue. Dulu rumah ini biasa aja. Tapi sejak 5 tahun terakhir, makin jadi. Setiap kali usaha bokap naik, selalu ada sesuatu yang mati. Gue inget jelas, pas dia buka proyek baru, kerjasama sama pejabat kabupaten seminggu sebelumnya, ada kecelakaan anak kecil di ujung gang. Jatuh dari genteng, mati. Bokap bilang, itu kebetulan. Tapi gue mulai nyambungin titik-titiknya. Dan yang paling bikin gue gemeteran, gue nemu buku kecil di laci kamar bokap. Kayak buku harian. Tapi isinya bukan cerita, melainkan daftar. Daftar tanggal, daftar nama, dan satu kolom yang tulisannya hasil, lancar, gagal, nyasar. Gue lihat satu nama yang gue kenal, nama Pak Anwar, tetangga depan rumah yang dulu sering ngajak gue main catur waktu kecil. Di samping namanya tertulis hasil, lancar. Padahal Pak Anwar hilang tiba-tiba, gak pernah ketemu sampai sekarang. Orang-orang bilang dia kabur karena utang, tapi sekarang gue tahu dia bukan kabur, dia dikorbanin. Gue gak bisa mikir jernih. Malam itu gue gak tidur. Gue cuma duduk di pojokan kamar, lampu mati, liatin tembok. Dan lo tahu apa yang paling nyiksa? Bukan karena bokap gue pembunuh spiritual, tapi karena ada satu nama di daftar itu. Tertulis di bagian paling bawah. Namanya cuma satu huruf, R. Dan di sebelahnya tertulis tumbal akhir. Usia ke-17. Siap. Dan lu tahu bro, itu umur gue sekarang. Jadi ternyata dari awal gue bukan anak yang dia pelihara. Gue dijadikan sebagai investasi. Dan sekarang investasi itu udah waktunya dibayar penuh. Gue nggak tahu harus marah, takut, atau sedih. Karena semua itu numpuk jadi satu. Yang gue rasain cuma kosong. Kayak hidup gue ini skenario. Dan semua yang terjadi selama ini, dari ulang tahun yang selalu bikin gue sakit, dari mimpi buruk, suara di bawah tangga, semua itu bagian dari proses persiapan. Bokap gak pernah peluk gue, tapi mungkin emang gak boleh. Karena lo gak boleh deketin sesuatu yang akan lo korbankan sendiri. Dan gue sadar kekayaan yang dia punya, rumah besar, semua itu datang barengan sama bau busuk, bukan dari bangkai, tapi dari moral yang udah lama dikubur hidup-hidup. Gue nggak tahu lo pernah ngerasain ini apa enggak ya,
Tapi lo pernah ngerasa kayak lo tuh hidup cuma buat jadi alat? Kayak lo bukan orang beneran, tapi cuman sesuatu yang disiapin buat dipakai di satu titik. Itu yang gue rasain, bro. Gue bangun tiap hari. Bukan buat hidup, tapi buat nunggu. Nunggu giliran. Nunggu kapan waktu gue datang. Dan makin hari, sinyalnya makin jelas. Bokap udah mulai berubah. Dulu, dia masih suka keluar rumah. Sekarang, dia lebih sering ngurung diri di ruangan belakang yang bau banget. Bau kemenyan campur besi karat, bau itu nyebar ke seluruh rumah. Sampai nasi di rice cooker pun rasanya aneh. Nyokap gak ngomong apa-apa. Kayak udah pasrah. Kayak udah tahu hari itu bakal datang. Dan gue masih pura-pura jadi anak SMA biasa. Ketawa-ketawa sama temen. Meskipun di kepala gue isinya suara-suara aneh. Di kelas, gue sering ngelamun. Dengar suara orang manggil nama gue dari luar jendela. Padahal sekolah gue di lantai 2. Gue pernah cerita ke guru agama. Dia diem lama. Terus dia bilang pelan, "Rio, kalau kamu anak dari perjanjian, kamu cuma punya 2 jalan. Dipakai atau dilawan." Tapi dilawan gimana? Lawan siapa? Bokap? Dia bukan manusia sekarang. Tapi dia udah jadi wadah buat sesuatu yang lebih gelap dari kata iblis. Gue pernah ngeliat dia ngelakuin sesuatu di kamar ritual itu. Malam itu gue ngendap-ngendap, ngeliat dari celah pintu. Bokap duduk di lantai. Tubuhnya gemeteran. Di depannya ada boneka jerami. Bentuknya mirip gue. Ada fotoku dililitin benang merah. Ditusuk jarum di bagian dada. Dan yang bikin gue gak bisa tidur sampai 3 hari. Waktu bokap tusuk boneka itu, gue ngerasa dada gue nyesek tiba-tiba. Kayak jantung gue ditarik dari dalam. Dan saat itu juga, hidung gue keluar darah sendiri. Gue balik ke kamar, ngaca. Dan lo tahu apa yang gue lihat? Bayangan gue di cermin. Geraknya telat 1 detik. Kayak bukan bayangan gue yang asli. Gue duduk di lantai, ngejaga napas. Dan baru gue sadar, gue udah gak sepenuhnya punya kendali atas diri gue sendiri. Gue pernah coba ngelawan, gue bakar boneka itu. Gue sembunyiin fotoku. Gue hapus semua simbol yang bokap coret di dinding rumah. Tapi setiap kali gue lakuin itu, ada yang hilang dari diri gue. Pernah, pas pagi-pagi, nyokap masak, dia manggil, "Yo, bantuin angkat air ya." Gue jawab, "Siap, Mah." Tapi suara yang keluar dari mulut gue, itu bukan suara gue. Lebih berat, lebih dingin. Dan pas gue nengok, nyokap langsung jatohin panci. Dia cuma bilang pelan, setengah bisik, setengah nangis, "Ini bukan kamu ya?" Gue diem, gak bisa jawab. Dan di situ gue sadar, gue udah mulai diambil dikit demi dikit. Mungkin jiwanya belum ditarik utuh, tapi kontrolnya udah dicicil. Setiap gue diem aja, setiap gue pasrah, bagian dari diri gue hilang. Dan lo tahu, rasanya jadi diri lo yang gak sepenuhnya milik lo. Itu lebih nyakitin dari apapun. Kadang gue pengen marah, teriak, tabrak semua aturan rumah, buka ruangan belakang, lawan bokap. Tapi gue tahu, satu langkah salah bisa bikin gue hilang total. Bukan mati, tapi hidup tanpa bisa ngelakuin apa-apa lagi. Kayak boneka, kayak mayat yang masih jalan. Dan sekarang, gue bener-bener bingung. Kalau gue diem, gue hilang pelan-pelan. Kalau gue lawan, gue hilang sekaligus. Dan kalau gue kabur, semua ini bakal pindah ke orang lain. Ke temen gue, ke cewek yang gue suka, atau ke orang yang bahkan gak tahu apa-apa. Jadi, gue harus gimana? Gue bukan orang kuat, bro. Gue cuma anak SMA yang lahir dari ayah yang salah, yang gak pernah punya pilihan. Tapi, sekarang dunia maksa gue buat milih, dan pilihan itu cuma 2. Gue ngalahin bokap, atau gue hilang selamanya. Gue gak tahu kenapa, tapi gue selalu ngerasa hidup gue tuh kayak dihitung mundur. Setiap hari, setiap langkah, setiap tarikan napas, semuanya kayak ngarah ke satu titik. Dan malam itu, malam yang gak pernah gue siapin,
tapi selalu gue takutin. Akhirnya datang juga. Tanggalnya pas. Tanggal gue lahir. Tanggal bokap bikin perjanjian. Jam 11 malam. Langit nggak ada bulan. Tapi rumah gue terang. Bukan karena lampu, tapi karena lilin-lilin merah yang ditaruh di setiap sudut. Bau dupa makin tajam. Udara rumah nggak lagi dingin, tapi berat. Kayak lo lagi ngisep asap pembakaran, tapi nggak bisa batuk. Dan bokap duduk di ruang tengah. Dia udah nggak pakai baju, badannya dilukis simbol-simbol aneh. Matanya melek, tapi kosong. Dan di depannya ada mangkuk besar. Isinya darah banyak. Gue nggak tahu darah siapa. Tapi gue punya firasat, itu bukan cuma dari satu orang. Nyokap duduk di pojokan. Diam, tangannya diikat, mulutnya disumpel kain. Tapi matanya jerit minta tolong. Gue pengen lepasin dia, tapi kaki gue nggak bisa gerak. Bokap ngomong, sekarang waktunya yo. Kamu anak pilihan. Tubuhmu kuat, jiwamu bersih. Kita akan jadi satu. Dan setelah itu, keluarga kita nggak akan pernah kekurangan apapun. Gue mau bilang, "Gak," gue mau teriak, "Lo gila!" Tapi yang keluar dari mulut gue cuma napas, gak ada suara. Karena gue sadar, sebagian dari gue udah diambil dari dulu. Lo tahu, yang paling menyakitkan? Bukan karena gue bakal dikorbanin, tapi karena bokap ngelakuin ini bukan buat nambah kekayaan, tapi buat hidup lagi. Dia bilang, tahun depan umur bapak udah habis. Tapi kalau kita gabung, bapak bisa hidup dalam kamu. Dan kamu akan jadi versi sempurna dari kita berdua. Saat itu gue ngerti. Bokap bukan cuman mau tumbalin gue. Dia mau hidup di dalam gue. Gue jadi tubuh barunya. Dia jadi pengendalinya. Dan gue gak ada. Mati pelan-pelan di dalam tubuh sendiri. Gue panik. Tapi gue juga kesel. Semua ini udah terlalu jauh. Dan di tengah pikiran yang muter-muter, tiba-tiba gue inget kata guru agama gue dulu, kalau kamu anak dari perjanjian, kamu cuma punya dua jalan. Dipakai atau dilawan. Dan di situ gue sadar, mungkin cara lawannya bukan pakai tenaga, bukan pakai doa-doa yang gak gue hafal, tapi pakai satu hal yang bokap paling gak punya. Kata maaf. Gue tatap mata bokap tajam. Gue tarik napas. Dan gue bilang pelan, dari dalam hati, "Pak, lo udah nyakitin gue, nyokap, dan orang-orang gak bersalah selama bertahun-tahun. Lo egois. Lo gak pernah anggap gue anak. Lo cuma anggap gue barang. Tapi sekarang, gue maafin lo. Gue ikhlas. Dan gue ikhlasin semua ini berhenti di gue." Detik itu juga, api dari lilin mati satu-satu. Bau dupa hilang. Dan tubuh bokap gemeter, kayak meleleh, kayak keseret sesuatu ke bawah. Dia nangis, tapi bukan air mata, tapi darah. Dari mata, dari telinga, dari hidung. Dia nyebut nama gue berkali-kali, tapi bukan minta tolong. Dia bilang, "Jangan pergi, jangan tinggalin bapak sendirian di tempat ini." Tapi gue cuma diem, karena dia bukan bapak gue lagi. Dia udah jadi sesuatu yang lain. Dan sekarang semua itu udah hancur. Sekarang rumah gue sepi. Gak ada lilin, gak ada dupa. Dan nyokap sudah pindah, tinggal sama tante gue di luar kota. Dia masih suka bengong, tapi udah mulai senyum. Dan gue masih tidur di kamar yang sama. Tapi tiap malam sebelum tidur, gue selalu nanya ke diri gue sendiri, kalau suatu hari lo punya anak seperti Rio, lo akan jadi bapak kayak gimana? Dan setiap kali gue nanya itu, gue selalu takut jawabannya. Gue gak yakin bisa lebih baik, karena luka yang udah terlalu dalam. Kadang gak sembuh, cuma ngilang sebentar. Dan kadang dia balik lagi, dalam bentuk yang lo gak sadar. Lo warisin ke orang lain. Sekarang, lo bayangin, lo jadi Rio. Lo lahir bukan buat hidup, tapi buat diambil jiwanya sama bokap lo sendiri. Kalau lo ada di posisi dia, lo bakal kabur, lawan, atau pasrah. Kalau lo suka dengan video gue, lo subscribe lah bos. See you.